Haleluya, haleluya, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan dengan setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita hari ini untuk menikmati persekutuan kita dengan Tuhan. Di tengah segala keadaan yang masih terjadi, yang mungkin membuat banyak orang mulai pesimis, mulai kehilangan kepercayaan, mulai kehilangan keyakinan, mulai kehilangan rasa optimistik. Kita sebagai anak-anak Tuhan mempunyai firman Tuhan yang kita percaya sanggup menjawab semua jenis keraguan yang ada dalam kehidupan manusia ini. Firman Tuhan yang menjadi senjata andalan kita untuk mengalahkan segala hal yang membuat kita sebagai manusia bimbang, membuat kita sebagai manusia mulai ragu-ragu dengan keadaan kehidupan ini. Firman Tuhan memberikan jawaban yang pasti di tengah-tengah ketidakpastian yang terjadi di dalam dunia ini. Sebab kita punya Tuhan yang menjadi penolong dan perisai bagi kehidupan kita. Orang-orang yang takut akan Tuhan, kita memiliki janji dalam Tuhan. Tuhan menjadi penolong dan perisai kita. Dunia sedang mengalami krisis kepercayaan. Dunia sedang mengalami kegoncangan yang luar biasa. Ada banyak orang yang kemudian mulai mempertanyakan, apakah Tuhan masih bekerja? Ada banyak kemudian orang yang mulai mempertanyakan, bagaimana dengan iman saya selama ini? Benarkah iman yang saya percayai? Sore hari ini kita akan lihat bagaimana firman Tuhan menjawab keraguan yang ada, yang timbul dari setiap kehidupan manusia. Mazmur pasal 115 ayat yang ke-11. Janji firman Tuhan yang akan kita baca hari ini menjadi jawaban yang pasti atas segala keraguan-keraguan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Firman Tuhan dalam Mazmur 115 ayat 11 dikatakan demikian. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Sekali lagi, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Puji nama Tuhan. Pemirsa kasih Tuhan, seperti yang sudah saya ungkapkan di awal, dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi sampai hari ini, banyak orang yang kemudian mulai merasa bimbang. Banyak orang yang mulai merasa ragu. Banyak orang yang mulai tidak lagi percaya dengan sungguh dengan religi atau agama atau bahkan Tuhan. Banyak orang yang mulai merasa bahwa seakan-akan Tuhan tidak campur tangan lagi. Banyak yang orang mulai kemudian hidup semaunya karena merasa bahwa selama ini sudah mengiring, berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi masih harus berhadapan dengan keadaan yang seperti ini. Pemazmur jelas menuliskan bahwa Tuhan menjadi penolong.
dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita dan Dia akan memberkati setiap orang yang takut akan Tuhan. Kuncinya adalah setiap orang yang takut akan Tuhan harus percaya kepada Tuhan. Mungkin kita berkata, saya sudah percaya kepada Tuhan. Percaya yang bagaimana yang Tuhan kehendaki, supaya kita benar-benar tidak lagi ragu. Ada banyak orang yang percaya, tetapi percayanya setelah dia melihat bukti-bukti atau tanda-tanda. Bukankah itu yang terus diungkapkan, disampaikan oleh dunia ini? Kita boleh percaya jika sudah ada bukti, jika sudah ada tanda-tanda, jika sudah ada fakta yang menunjukkan. Tetapi dalam dimensi iman kita sebagai orang Kristen, percaya kita bukan didahului oleh melihat sesuatu. Dimensi orang Kristen percaya itu bahkan dimulai sebelum melihat sesuatu. Maka kalau kita ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus, berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Ketika Dia mengungkapkan hal tersebut pada waktu peristiwa Thomas yang bimbang, tidak yakin, sebelum ada bukti, ragu-ragu, bahkan setelah melihat keadaan yang sedang terjadi, tetap berkata, sebelum ada bukti di depan mataku, dengan jariku kucucukkan tanganku, gak percaya. Dan Yesus katakan, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Percaya kepada Tuhan tanpa sebuah keraguan. Saya akan mulai dengan apa itu arti keraguan. Dalam terjemahan atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keraguan ini berasal dari akar katanya ragu. Ragu adalah dalam keadaan tidak tetap hati, dalam hal mengambil keputusan, menentukan pilihan, dan sebagainya. Atau dengan arti bimbang, sangsi, kurang percaya. Maka muncul kata keraguan atau perihal ragu, keadaan ragu, kesangsian, kebimbangan. Nah, ini terjadi pada banyak orang, banyak manusia pada waktu dia harus mengambil keputusan. Apakah mau tetap percaya kepada Tuhan untuk menikmati pertolongan dan menjadikan Tuhan sebagai pelindung perisai kita, atau beralih kepada hal yang lain. Melihat situasi, keadaan yang sedang terjadi, apakah kita berketetapan hati mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan atau memilih untuk meninggalkan Tuhan. Dengan situasi dan keadaan yang sedang terjadi, ada banyak orang yang dengan mudah kemudian meninggalkan Tuhan, mencari jalan lain. Ada banyak orang yang kemudian beralih untuk mempercayai hal-hal yang lain. Padahal janji Tuhan dengan tegas mengatakan, orang yang takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menjadi pertolongan bagi mereka dan menjadi perisai, tameng bagi kehidupan mereka. Nah, apa sih yang menyebabkan keraguan itu muncul dalam kehidupan manusia? Apa yang menyebabkan ragu atau bimbang atau kurang percaya tersebut muncul dalam kehidupan manusia?
Penyebab yang pertama adalah ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan. Firman Tuhan memberikan contoh orang-orang Yahudi pada masa Yesus setelah menerima pengajaran dari Tuhan Yesus. Mereka berkata dalam Yohanes pasal 10 ayat 24 tersebut, maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau akan membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Jadi pada masa Yesus pada waktu itu, orang-orang Yahudi menanti-nantikan Mesias. Sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Tetapi setelah Yesus lahir, setelah nubuat itu mulai digenapi, dengan kelahiran Yohanes Pembaptis yang dikatakan sebagai pembuka jalan bagi Tuhan. Berseru-seru di padang, bertobatlah, persiapkanlah dirimu, berilah dirimu dibaptis sebab kerajaan sorga, kerajaan Tuhan sudah dekat. Ketika Yesus tampil, Yesus katakan, lihatlah anak domba yang mengangkut dosa seluruh dunia. Tapi mereka masih bimbang, mereka kurang percaya, mereka tidak mempercayai berita. Mereka tidak mempercayai kabar sukacita itu. Mereka tidak mempercayai apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga mereka berkata kepada Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi itu bertanya, bilang kepada Yesus, berapa lama lagi engkau membiarkan kami dalam kebimbangan? Kenapa mereka bimbang? Karena mereka tidak percaya Yesus adalah Mesias. Pola pikir mereka tidak bisa menerima Yesus adalah Mesias. Yesus menjawab di ayat yang ke-25. Jawab Yesus kepada mereka, aku telah mengatakan kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Orang Yahudi tanya, berapa lama lagi aku harus menunggu? Berapa lama lagi engkau membiarkan kami dalam kebimbangan, dalam keraguan? Tapi Yesus katakan, aku sudah mengatakan kepada kamu, tapi kamu tidak percaya. Sehingga kamu terus dalam kebimbangan, dalam keraguan. Aku adalah Mesias, tapi kamu tetap ragu-ragu. Jadi penyebab keraguan adalah ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan itu menyebabkan manusia tetap tinggal dalam keraguan dan memutuskan untuk mengambil keputusan yang lain, memutuskan untuk percaya kepada yang lain. Penyebab yang kedua, keraguan disebabkan oleh masalah yang menimpa hidup. Alkitab memberikan contoh tentang Yohanes Pembaptis. Dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 2 dan 3 dikatakan, di dalam penjara Yohanes Pembaptis mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan yang lain? Di bagian ini memang ada banyak perdebatan antara
teolog-teolog, mengapa Yohanes Pembaptis yang tadinya telah mengabarkan Yesus adalah anak domba yang mengangkut dosa seluruh dunia, kemudian menjadi ragu-ragu. Tapi jika kita menelisik lebih jauh bagian tersebut, ada hal yang luar biasa. Mengapa Yohanes Pembaptis menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, apakah engkau yang akan datang itu, ataukah harus kami menanti yang lainnya? Yohanes Pembaptis juga punya murid-murid. Tentu murid-murid diajar dengan benar oleh Yohanes Pembaptis, membaca setiap nubuatan, dan mulai nubuatan digenapi, Yesus mengatakan itu Mesias. Tetapi rupanya persoalan terjadi dalam kehidupan mereka. Mesias dalam bayangan mereka ternyata tidak sama. Mesias dalam bayangan mereka adalah yang membebaskan mereka dari penjajahan, dari kekuasaan Romawi saat itu. Bahkan mungkin mereka beranggapan Mesias akan membebaskan mereka dari setiap persoalan. Tapi faktanya Yohanes Pembaptis pun harus dipenjara. Yohanes Pembaptis tidak bimbang. Dia tahu Yesus itu Mesias. Tetapi murid-muridnya mempertanyakan. Maka Yohanes Pembaptis menyuruh tanya kepada Yesus, supaya murid-murid dari Yohanes itu mendapatkan kepastian dari mulut Yesus sendiri. Sebab kalau kita membaca di ayat-ayat selanjutnya, Yesus bicara tentang kondisi atau keadaan Yohanes Pembaptis. Betapa luar biasanya Yohanes Pembaptis. Tidak ada di antara orang-orang yang ada pada saat itu, ya, bahkan nabi-nabi yang mengalahkan Yohanes Pembaptis. Tapi murid-muridnya, murid-murid Yohanes Pembaptis, mereka sempat bimbang. Mereka sempat tidak percaya, mereka sempat ragu. Orang yang mengikut Tuhan, orang yang mengiring Tuhan, orang yang memberitakan kabar tentang Tuhan mengalami masalah. Mereka ragu. Masalah yang menimpa kehidupan bisa menyebabkan keraguan di dalam kehidupan manusia. Bukankah seringkali kita juga mendengar atau bahkan mungkin keluar dari diri kita, masa iya sih aku sudah ikut Tuhan sekian lama kok hidup tetap dengan ada masalah seperti ini. Mulai bimbang, mulai ragu-ragu, mulai kehilangan kepercayaan. Jadi penyebab keraguan yang kedua, masalah dalam kehidupan. Yang pertama ketidakpercayaan, yang kedua masalah dalam kehidupan. Yang ketiga, iblis, setan, atau orang atau sesuatu apapun yang dipakai sebagai alat iblis atau setan tersebut. Ya. Contoh, firman Tuhan berikan contoh ketika Yesus dicobai tentang kepastian perlindungan dari Tuhan, dari Bapa yang diberikan kepada Yesus. Matius 4 ayat 6 katakan, lalu berkata kepadanya, iblis berkata kepada Yesus, jika engkau anak Tuhan, anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini iblis atau setan memakai firman Tuhan untuk melemahkan keyakinan. Memakai firman Tuhan untuk menantang Yesus. Benar enggak ini? Berani enggak
mengklaim janji Tuhan yang ini. Ataupun mungkin juga banyak hal lain yang dipakai oleh kuasa kegelapan untuk mulai membuat kita ragu-ragu kepada Tuhan. Apakah itu? Banyak hal di sekitar kita yang selama ini ada pada kita, yang kita rasa menjadi milik kita, atau bahkan diri kita sendiri. Keakuan kita, keduniawian kita, jasmani kita dipakai untuk meragukan Tuhan yang menjadi penolong dan perisai kita. Jika sudah mengalami kebimbangan, jika sudah mengalami keraguan, jika sudah mengalami keadaan yang tidak lagi punya pegangan yang tepat, apa yang terjadi? Akibat dari keraguan yang pertama, mengalami ketakutan dan kehilangan kesempatan menikmati mujizat lebih lama. Contoh Petrus sempat berjalan di atas air. Nah, main-main ini, orang berjalan di tanah ini sudah biasa. Tapi berjalan di atas air, ini bukan sulap, bukan pertunjukan magic. Ketika Yesus berjalan di atas air, Petrus pun mau berjalan di atas air. Dia berkata kepada Tuhan, biarlah aku datang kepadamu. Tuhan katakan, kemari. Petrus keluar dari perahu, dia berjalan di atas air. Tetapi karena dia mulai ragu, mulai bimbang, ketika dirasakan ada persoalan masalah pendengarannya dengan angin yang menderu, mungkin sensor-sensor tubuhnya merasakan percikan-percikan air, gelombang-gelombang, dia mulai ketakutan. Tenggelam dan mulai berteriak. Akibat dari keraguan yang muncul dalam kehidupan manusia adalah ketakutan. Dan kehilangan kesempatan untuk menikmati mujizat lebih lama. Coba kalau Petrus enggak ragu-ragu, dia akan berjalan lebih jauh di atas air. Dia akan berjalan lebih jauh, meninggalkan perahunya dan menikmati sebuah pertunjukan mujizat yang luar biasa. Berjalan di atas air. Tetapi karena dia ragu-ragu, dia bimbang, dia rasakan tiupan angin, dia sensor-sensor tubuhnya merasakan sesuatu yang tidak biasa dia rasakan, gemetar, takut, dan akhirnya dia mulai tenggelam. Bukankah itu juga banyak terjadi dalam kehidupan orang percaya hari-hari ini? Ketika mulai berjalan di tengah badai, di tengah keadaan kehidupan yang mulai menggoncang kehidupannya, dia mulai takut dan mulai tenggelam. Syukur kalau dia sempat berteriak minta tolong kepada Yesus. Tapi itu dia tenggelam. Dia berusaha sendiri dengan sekuat tenaga, semakin tenggelam. Karena sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan, dia sudah ragu, sudah ikut Tuhan sekian lama, sudah berjalan bersama Tuhan, kok hasilnya seperti ini saja. Udah cari kepada yang lain. Akibat keraguan, mengalami ketakutan, dan kehilangan kesempatan menikmati mujizat Tuhan lebih lama. Yang kedua, akibat dari keraguan adalah kecewa dan menolak Yesus. Satu kali Yesus pulang kembali ke daerah asalnya.
dia mengajar, dia menyampaikan firman. Tetapi orang-orang di kampung Yesus menolak Yesus. Matius pasal yang ke-13 ayat 57 bagian A dikatakan, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Mereka menjadi kecewa dan menolak dia. Orang-orang di kampung Yesus melihat itu kan Yesus, anak tukang kayu. Ibunya Maria dan saudara-saudaranya ada bersama dengan kita. Ada Yakobus, ada Yusuf, Simon, dan Yudas. Apa betul dia Mesias? Apa betul dia Tuhan? Apa betul dia raja di atas segala raja? Mereka jadi kecewa. Kecewa, menolak Yesus. Maka Yesus katakan, memang betul seorang nabi dihormati di mana-mana, tetapi di tempat asalnya sendiri, di rumahnya, dia nggak dihormati. Akibatnya, di tempat di mana Yesus dibesarkan, di Nazaret, tidak banyak mujizat dilakukan di sana. Sebab ragu-ragu. Mereka menjadi kecewa. Mereka menjadi orang yang menolak Yesus. Ketika keraguan muncul dalam kehidupan kita, ketika kebimbangan muncul dalam hati kita, melihat segala hal yang sedang terjadi, entah itu orang-orang yang tidak percaya di sekitar kita, yang terus memberikan masukan, yang memberikan perkataan-perkataan yang melemahkan kita, persoalan-persoalan yang menimpa kehidupan kita, ataupun kuasa kegelapan yang mencoba terus untuk menjatuhkan kita, mencobai kita, dan berusaha untuk merongrong kerohanian kita. Bagaimana kita menjawab setiap keraguan tersebut? Untuk menjawab keraguan tersebut, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus selalu mendengar firman Tuhan dan juga memperkatakan firman Tuhan. Mengapa harus mendengar dan memperkatakan firman Tuhan? Dalam Roma pasal yang ke-10, firman Tuhan itu membangkitkan iman kita. Iman kita timbul karena pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Kalau yang kita dengarkan adalah gosip, yang kita dengarkan adalah perkara-perkara yang mengkhawatirkan saja, kalau yang kita dengarkan adalah situasi-situasi yang membuat kita lemah, kita akan semakin ragu, dan bimbang. Kalau yang kita mintai pendapat itu pendapatnya adalah pendapat yang negatif, maka kita akan semakin ragu, semakin bimbang, semakin tidak percaya. Tetapi yang kita dengarkan adalah firman Tuhan. Firman itu akan menimbulkan, akan membangkitkan iman kita. Iman yang membuat kita percaya sekalipun belum melihat. Iman yang membuat kita bertahan dan mengalahkan setiap persoalan. Iman yang membuat kita mampu berdiri di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi sampai tugas kita selesai. Dan mengapa harus memperkatakan firman? Karena firman itu mengalahkan setiap masalah. Yesus tadi ketika dicobai, Yesus selalu berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Ketika iblis berkata, jatuhkan dirimu, kan ada firman Tuhan katakan kamu akan ditahan oleh tangan malaikat-malaikat, supaya kamu tidak terantuk ke bawah.
Yesus dengan tegas katakan, ada tertulis juga, jangan engkau mencobai Tuhan. Jangan engkau mencobai Tuhan. Kamu kan orang percaya, Tuhan akan memelihara kamu, Tuhan akan melindungi kamu. Sudah, hidup sembarangan saja. Maka kita juga harus perkatakan firman, ada tertulis, orang percaya harus hidup berpadan dengan Kristus. Minta terima berita, kamu sebagai orang percaya Tuhan kan melindungi kamu. Tuhan menjaga kamu dengan luar biasa, sudah gak usah diperdulikan. Kamu hidup bagaimanapun, serusak hidup apapun kamu, Tuhan itu Maha Pengasih dan Pengampun. Maka kita harus perkatakan firman, ada juga tertulis, Tuhan itu panjang sabar. Janjinya memang tidak pernah berubah, tetapi Tuhan itu adil. Penghukuman tetap akan terjadi bagi mereka yang hidup dengan sembarangan. Katakan saya firman Tuhan, maka kebimbangan kita, keraguan kita akan terjawab dan akan dikalahkan. Setelah kita mendengar dan memperkatakan firman Tuhan, yang kedua menjawab keraguan yang muncul dalam kehidupan kita adalah lakukanlah firman Tuhan itu. Mengapa? Sebab firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan tidak pernah keliru. Firman Tuhan tidak pernah tidak tepat. Yohanes pasal 21 ayat 6. Ketika Petrus dan kawan-kawan mulai kembali pada kehidupan yang lama. Yohanes 21 itu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Di tepi danau Tiberias. Jadi sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, murid-murid mereka kembali pada pekerjaan lama, pada kehidupan lama mereka. Mereka sudah kehilangan pengharapan. Mesias yang mereka harapkan dengan pola pikir mereka akan membebaskan mereka secara jasmani, rupanya harus mati, ditangkap, dan tidak seperti harapan mereka. Seolah mereka kehilangan kepercayaan. Mereka sudah bimbang dengan luar biasa. Apa yang mereka gadang-gadangkan untuk membebaskan mereka, ternyata tidak seperti yang mereka harapkan. Akhirnya mereka kembali pada kehidupan lama. Satu kali Yesus menampakkan diri kepada mereka di danau Tiberias. Dan Tuhan berkata, tebarlah jaramu sebelah kanan, maka kamu akan memperoleh. Yesus tanya kepada mereka, kamu punya makanan? Mereka jawab tidak. Yesus bilang, tebar jaramu sebelah kanan, kamu akan beroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Saya kasih pembanding dengan Lukas pasal 5 ayat 4 dan 6. Di situ terjadi ketika pertama kali Yesus berjumpa dengan mereka dan mau menjadikan mereka sebagai penjala-penjala manusia. Mereka sudah semalam-malaman berjuang mencari ikan. Mereka sudah sekuat tenaga bekerja untuk mendapatkan ikan, tapi mereka nggak dapatkan. Sampai Yesus datang kepada mereka, bertolaklah ke tempat lebih dalam, tebarkan jalamu di sana. Petrus menjawab, sudah sepanjang malam kami bekerja, tapi nggak dapat apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruh, kami akan melakukan. Dan mereka menangkap ikan yang besar pula. Seiring berjalannya waktu, ketika mereka mulai bimbang dan ragu, Yesus datang dengan format yang sama, mengingatkan, setiap firman yang engkau lakukan akan menjawab setiap keraguanmu. Ketika mereka mulai bimbang dengan Yesus Mesias atau bukan, penyelamat atau bukan, memberi jaminan kehidupan atau bukan, Yesus pakai cara yang sama. Tebarkan jalanmu ke sebelah kanan, kamu akan peroleh.
Ketika mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, mereka dapatkan ikan yang begitu besar, begitu banyak jumlahnya, sampai mereka gak bisa menarik kembali. Tiap kali kita lakukan firman Tuhan, maka keraguan kita akan terus terkikis. Tiap kali kita mulai bimbang, tiap kali kita mulai merasa ragu dalam kehidupan kita dalam hal pengiringan kepada Tuhan, lakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan, lakukan. Itu menempatkan diri kita sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Menempatkan diri kita sebagai orang-orang yang percaya penuh kepada Tuhan. Maka Tuhan menjadi penolong kita. Tuhan menjadi perisai kehidupan kita. Ada banyak orang yang terus berharap keadaan dunia ini akan membaik. Tetapi firman Tuhan katakan dunia tidak akan pernah membaik. Tambah buruk ya. Karena kita tahu dunia akan bertambah buruk, banyak orang yang kemudian takut. Apa yang akan terjadi nanti dengan kami sebagai anak-anak Tuhan? Mulai ragu, mulai bimbang kalau tidak mengikuti cara dunia. Bisa dimakan dengan sistem dunia. Keraguan yang muncul tersebut harus kita kalahkan. Jawab setiap keraguan tersebut dengan dengar dan perkatakan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Biarpun dunia semakin buruk, biarpun dunia semakin rusak, karena itu terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Firman Tuhan sudah katakan apa yang akan terjadi dalam dunia. Saudara baca kitab Wahyu, saudara akan lihat apa yang akan terjadi dengan dunia ini. Dan itu ya dan amin, pasti akan terjadi. Kita tidak bisa mengubah keadaan itu. Yang bisa kita lakukan adalah tetap percaya kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, sebab kita tahu Tuhan menjadi penolong dan perisai kita. Dengar firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Buang segala keraguan dalam dirimu, dan nikmatilah berkat Tuhan sepanjang hidup kita. Ketika keraguan itu hilang, kita akan terima berkat Tuhan yang luar biasa. Tidak hanya berkat materi, jangan hanya dibatasi berkat itu materi. Sekali lagi saya katakan, banyak orang punya materi yang berlimpah, tetapi dia nggak punya damai sejahtera. Dia bingung, dia kehilangan arah, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Berkat Tuhan kita nikmati dalam kehidupan kita, bisa damai sejahtera yang luar biasa. Membuat kita terus bersyukur dalam segala keadaan. Bisa berkat kesehatan, kekuatan yang membuat kita tetap bisa melakukan aktivitas di tengah-tengah keadaan yang seperti ini. Banyak orang yang ketakutan, sakit penyakit dan sebagainya. Tapi Tuhan kasih kesehatan kepada kita sehingga kita tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Bisa saja berkat itu benar-benar real berupa materi. Dalam rencana Tuhan, gak tahu Tuhan mau pakai apa lewat kehidupan kita. Maka setiap kita yang dengar, yang memperkatakan, dan yang melakukan firman Tuhan, maka keraguan itu akan terkikis dengan habis. Percayalah kepada Tuhan. Kita yang takut kepada Tuhan, mari kita terus percaya kepada Tuhan. Sebab Dia penolong kita dan perisai kehidupan kita. Dan itu sangat terbukti. Seluruh sejarah yang tercatat dalam firman Tuhan, sejarah yang tepat dan benar. Kita bisa belajar sehingga kita bisa menaruh iman percaya kita sekalipun belum melihat. Kita percaya, maka kita menikmati kebahagiaan
di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hilang semua kebimbangan, hilang semua keraguan, dan datanglah berkat dari Tuhan, damai sejahtera, sukacita di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa.